Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ipindah Purwanti. Saya dari Prodi MPI akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami Pengorganisasian BK untuk Pelayanan Siswa Optimal. Organisasi terstruktur menjamin kelancaran program BK. Mengapa? Karena organisasi tersebut secara tegas mengatur kedudukan, tugas, dan tanggung jawab para personil sekolah yang terlibat. Dukungan program mendukung pelaksanaan pelayanan siswa dengan cara membuat organisasi yang jelas dan teratur. Kebutuhan siswa menjawab tuntutan alami siswa. Bagaimana dengan melihat kebutuhan terhadap organisasi bimbingan dan konseling terlihat dari adanya kepentingan di tingkat sekolah hingga tingkat yang lebih luas lagi. Jadi, rumusan masalah dari makalah yang saya buat adalah: 1. Apa itu pengorganisasian BK? 2. Apa tujuan dan manfaatnya? 3. Bagaimana implementasinya? Perlunya organisasi BK. Sebagaimana fungsi organisasi sebagai media menyatukan persepsi dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Kehadiran organisasi profesi, khususnya di bidang bimbingan dan konseling di lingkungan lembaga pendidikan, menjadi sangat penting. Hal ini karena kegiatan program bimbingan dan konseling berarti suatu bentuk kegiatan yang mengatur kerja, prosedur kerja, dan pola kerja atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling. Kerja terkoordinasi berarti kegiatan bekerja yang telah diselaraskan dan disinkronkan, sehingga setiap anggota tim atau individu dalam suatu kelompok bekerja dengan tujuan yang sama, dan kegiatan mereka saling mendukung satu sama lain. Pelaksanaan terencana adalah kebutuhan terhadap organisasi bimbingan dan konseling terlihat dari adanya kepentingan di tingkat sekolah hingga tingkat yang lebih luas lagi. Dalam wadah organisasi, tenaga pembimbing bekerja berdasarkan suatu program bimbingan yang direncanakan dan dikelola dengan baik. Prinsip-prinsip organisasi BK. Yang pertama, tujuan jelas. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Yang kedua, hierarki dan kesatuan. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan, sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Kesatuan dalam hal ini, seorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan. Pendelegasian wewenang. Pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Yang keempat, pembagian tugas. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan dapat berjalan optimal, dilakukan pembagian tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian dari tiap-tiap pengurus. Kepemimpinan. Dalam organisasi, apapun bentuknya diperlukan pemimpin, atau dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan. Fleksibel. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Struktur dan personal BK.
Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak harus sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Personal layanan bimbingan konseling adalah segenap unsur yang terkait di dalam struktur organisasi pelayanan bimbingan konseling. Personal yang dapat berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah personal pada kantor dinas pendidikan yang bertugas melakukan pengawasan, kepala sekolah, guru pembimbing atau guru kelas, guru-guru lain, orang tua, ahli-ahli lain seperti dokter, psikolog, dan sesama peserta didik. Tujuan pengorganisasian BK. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Yang kedua, membangun komunikasi antar petugas BK. Ketiga, menetapkan akuntabilitas. Keempat, meningkatkan pemahaman dari stakeholder terkait. Manfaat pengorganisasian BK. Pertama, pelayanan menjangkau semua. Kedua, kerja tim efektif. Ketiga, hilangkan stigma negatif. Yang keempat, profesionalisme terjaga. Kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah pengorganisasian BK kunci layanan efektif profesional. Libatkan seluruh pihak sekolah sampai luar sekolah. Jaminan tercapainya tujuan ke peserta didik. Terima kasih.